Hai, dalam video ini saya akan menjelaskan cara dasar dalam mengerjakan soal-soal yang terkait dengan distribusi normal. Mari kita mulai. Kita lihat, ini salah satu contoh soal yang bisa saja Anda hadapi di UTS. Bandingkan dan beri komentar kedua kurva distribusi normal berikut ini. Kira-kira apa yang harus Anda tulis sebagai jawaban? Apakah Anda perlu melihat parameter-parameter dari kedua distribusi? Tentu saja. Kita bisa lihat di sini bahwa kurva A lebih tinggi dan ramping dibanding kurva B yang lebih pendek dan lebar. Namun demikian, mereka terpusat pada titik yang sama, yaitu rata-rata sama dengan 0. Adapun yang membedakan yang satu lebih tinggi dan ramping daripada yang lain, itu adalah nilai standar deviasi atau simpangan baku dari kedua distribusi ini yang nyatanya berbeda. Tapi berapa nilainya? Agak sulit untuk menghitung secara pasti hanya dari kurva seperti ini ditambah lagi waktu Anda yang terbatas. Jadi sebetulnya di sini Anda tidak perlu mendapatkan nilai sigma A dan sigma B dengan teliti. Ya, kalau kita mau menduga-duga, karena sigma atau standar deviasi terletak pada inflection point atau titik balik kurva distribusi normal, maka kurang lebih titik tersebut ada di sini untuk distribusi normal A, yang menandakan sigma A kurang lebih sama dengan 1. Kemudian untuk distribusi normal B, titik tersebut ada di nilai yang agak lebih tinggi, yaitu 2. Tapi bukan itu yang dikejar oleh soal ini. Soal ini mengejar pemahaman dasar Anda pada konsep distribusi normal. Di sini, tadi kita sudah sebutkan bahwa mu A sama dengan mu B. Artinya mereka terpusat di nilai rata-rata yang sama, yaitu 0. Oke, itu dengan mudah kita bisa temukan di sini. Akan tetapi untuk sigma, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa pasti tulis bahwa sigma A tidak sama dengan sigma B di sini. Ya, kurang lebih kita bisa tambahkan bahwa sigma B adalah lebih besar daripada sigma A. Oke, yang dikejar dari soal ini adalah Anda bisa memberi makna pada pengamatan ini dalam satu atau dua kalimat yang Anda susun dengan elok dan rapi tentunya. Dan itulah kenapa soal ini meminta kita untuk membandingkan dan beri komentar. Jadi komentarnya kurang lebih seperti ini. Rata-rata itu adalah titik pusat dari suatu distribusi normal. Artinya, sebagian besar nilai pada kedua distribusi normal ini berada di titik 0. Sementara itu, nilai-nilai yang menyimpang dari titik 0 atau rata-rata di kedua distribusi ini, populasinya berbeda. Di distribusi A dengan sigma yang lebih kecil daripada distribusi B, jumlah nilai-nilai yang menyimpang dari nilai 0 atau rata-rata itu lebih sedikit daripada di distribusi B. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya komentar utama untuk distribusi ini adalah distribusi A itu lebih akurat daripada distribusi B. Dan itulah yang dikejar oleh Bapak dari jawaban Anda. Perhatikan, pahami, dan aplikasikan untuk soal-soal yang mungkin saja punya kalimat yang berbeda, tapi nanya itu-itu juga. Ya, selanjutnya kita punya soal yang lebih numerik. Oke, mari kita baca sama-sama. Jumlah pelanggan per minggu yang menggunakan jasa analisis suatu lab
terdistribusi secara normal dengan rataan mu sama dengan 35 pelanggan dan standar deviasi sigma 8 pelanggan. Berapa probabilitas bahwa jumlah pelanggan antara 19 dan 35 orang? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, satu hal yang perlu kita mulai adalah mensketsakan kurva distribusi normal serta selang yang ditanyakan oleh soal. Saya sudah punya sketsa distribusi normal di sini. Jadi, soal mengatakan bahwa data ini itu punya rata-rata 35, ya. Dan ingat, rata-rata adalah titik pusat dari suatu distribusi normal. Sementara itu, yang ditanyakan oleh soal adalah jumlah pelanggan berada antara 19 dan 35. Jadi satu lagi titik yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Sekitar sini, 19. Dan yang ditanyakan oleh soal adalah probabilitas jumlah pelanggan berada antara 19 dan 35. Artinya kita diminta mencari luas area di bawah kurva pada selang itu. Oke, untuk mengerjakan ini, selanjutnya kita harus mengubah nilai ini menjadi nilai Z. Dan kita sudah diberi pelajaran sebelumnya bahwa Z dapat kita dapatkan dari X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kita punya data rata-rata dan standar deviasi dari data ini di situ. Dengan demikian, kita bisa hitung bahwa X1 yaitu sama dengan 35 ini berasosiasi dengan nilai Z sama dengan 35 dikurangi rata-rata datanya itu 35 dibagi 8 yaitu 0. Sehingga nilai X di sini yaitu rata-rata bersesuaian dengan nilai Z sama dengan 0. Bagaimana dengan 19? Yaitu untuk X yang kedua. Ketika X sama dengan 19, maka Z akan sama dengan 19 dikurangi 35 dibagi 8, yaitu minus 2. Artinya, titik X sama dengan 19 di sini berasosiasi atau bersesuaian dengan nilai Z minus 2 yang ada di distribusi normal. Nah, sekarang kita cari luas daerah yang bersesuaian dengan nilai-nilai Z yang baru kita hitung. Jadi dari soal tadi kita dapatkan bahwa yang kita cari adalah nilai Z sama dengan nilai Z1 sama dengan 0 dan nilai Z2 sama dengan minus 2. Apa yang ada di tabel ini adalah demikian gambarannya. Jadi yang ada di tabel ini adalah luas daerah dari minus hingga dari yang paling kiri sampai nilai Z tertentu. Ya, nilai Z tertentunya ini adalah yang tadi kita dapatkan dari soal. Z1 dan Z2, 0 dan minus 2. Oke, jadi untuk Z1 sama dengan 0, berapa probabilitasnya? Itu ada di pojok kiri atas tabel ini, 0,5. Ya, jadi karena luas daerah distribusi normal itu keseluruhan adalah 1, maka luas separuhnya dari minus hingga sampai 0, sampai ke titik tengah adalah 0,5. Kemudian untuk Z sama dengan 2, itu berarti ada di baris agak bawah, baris minus 2 di situ, dan nilainya adalah 0,0275. Dan sekali lagi, apa yang ditampilkan oleh tabel ini adalah data dari minus hingga sampai nilai Z tertentu, misalkan minus 2. Ya. Jadi dari sini sampai minus 2, probabilitasnya adalah luas daerah ini, dan luas daerah ini ada di situ. Paham ya? Mari kita kembali lagi ke soal. Oke, jadi dari tabel tadi kita dapatkan dua nilai luas area. Yang pertama adalah untuk area dari minus hingga sampai dengan 0.
itu tadi terdaftar di tabel sebagai ya setengah dari luas total distribusi normal baku, yaitu 1 ya. Jadi ini nilainya adalah 0,5. Kemudian dari nilai minus ta hingga sampai Z sama dengan min 2 tadi, kita dapatkan nilai luas area ini yaitu 0,02275. Jauh lebih kecil ya. Oke. Nah, tapi bukan kedua nilai ini yang ditanyakan soal. Yang ditanyakan soal adalah nilai antara 19 dan 35. Luas area antara 19 dan 35 atau antara minus 2 dan 0. Sementara yang kita dapatkan adalah dari minus ta hingga sampai 0 dan minus ta hingga sampai minus 2. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengubah dua data ini menjadi data yang kita cari? Ya, kita kurangi saja separuh dari distribusi normal itu dengan daerah dari kiri sampai minus 2. Maka dengan demikian kurang lebih kita akan hapus bagian ini ya, segini. Segini akan dihapus nih ya, karena ini kita ambil dari situ ya. Nah, ini kita hapus maka kita akan dapatkan itu ya. Atau dengan kata lain, daerah yang kita tanyakan itu adalah luas daerah dari minus ta hingga sampai 0 dikurangi luas daerah dari minus ta hingga sampai minus 2. Jadi yang ditanyakan oleh soal yaitu probabilitas jumlah pelanggan ada di antara 19 sampai 35 itu berapa? Nah, ini bersesuaian dengan probabilitas di distribusi normal baku yaitu nilai Z di antara minus 2 sampai 0. Dan ini dapat kita peroleh dengan mengurangi probabilitas nilai Z lebih kecil daripada 0, yaitu gambar ini, dengan nilai probabilitas Z yang lebih kecil dari minus 2, yaitu gambar ini. Dan ini tadi dari tabel kita dapatkan, nilainya tadi ini 0,5, sementara ini adalah 0,02275. Yang ini hasilnya adalah 0,47725. Atau kalau kita ubah menjadi persen sama dengan 47,725%. Jadi lab ini punya probabilitas sekian untuk mendapatkan pelanggan, jumlah pelanggan antara 19 dan 35 per minggu. Saya harap itu jelas, Anda pahami, Anda adaptasikan untuk soal lain, dan yakin bahwa Anda bisa. Bye.